Hei hei hei, sudah tahukah Anda apa itu syahwat dan himmah? Begitu juga dengan tajrib dan kasab. Pada kesempatan kali ini kita lanjutkan pembahasan Al-Hikam pasal 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pada kesempatan kali ini pembahasan selanjutnya adalah pasal 2, yaitu membahas tentang syahwat dan himmah, begitu juga tajrib dan kasab. Sebagaimana dalam kutipan kitab Al-Hikam bab 2 ini disebutkan, iradatu katajrida ma'a iqamatillahi iyyaka fil asbabi minasyahwatil khafiyati wa iradatu kal asbaba ma'a iqamatillahi iyyaka fi tajridi inhitatun minal himmatil aliyah. Keinginanmu untuk tajrid, sementara Allah masih menegakkan engkau di dalam asbab, merupakan syahwat yang samar atau halus. Dan keinginanmu kepada asbab pada saat Allah sudah menegakkan engkau dalam tajrid, merupakan suatu kejatuhan dari himmah yang tinggi. Pemirsa, dalam pasal ini Ibnu Athaillah menggunakan beberapa istilah baku dalam khazanah sufi yang harus dipahami terlebih dahulu agar mendapatkan pemahaman yang utuh. Istilah-istilah itu adalah tajrid, asbab, syahwat, dan himmah. Tajrid secara bahasa memiliki arti penanggalan, pelepasan, atau pemurnian. Secara maknawi adalah penanggalan aspek-aspek dunia dari jiwa atau nafas, atau secara singkat bisa dikatakan sebagai pemurnian jiwa. Asbab secara bahasa memiliki arti sebab-sebab atau sebab akibat. Secara maknawi adalah status jiwa atau nafas yang sedang Allah tempatkan dalam dunia sebab akibat. Semisal Iskandar Zulkarnain yang Allah tempatkan sebagai raja di dunia, mengurusi dunia sebab akibat. Syahwat atau syahwah secara bahasa memiliki arti tatapan yang kuat atau keinginan. Secara maknawi merupakan keinginan kepada bentuk-bentuk material dan duniawi, semisal harta, makanan, dan lawan jenis. Berbeda dari syahwat, hawa nafsu disingkat nafas adalah keinginan kepada bentuk-bentuk non-material seperti ego, kesombongan, dan harga diri. Himmah merupakan lawan kata dari syahwat yang juga memiliki arti keinginan. Namun, bila syahwat merupakan keinginan yang rendah, maka himmah adalah keinginan yang tinggi, keinginan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada kalanya Allah menempatkan seseorang dalam dunia asbab, dalam kurun tertentu, misalnya untuk mencari nafkah, mengurus keluarga, atau memimpin negara. Bila seseorang sedang Allah tempatkan dalam kondisi asbab itu, namun dia berkeinginan untuk tajrid, misalkan dengan beruzlah, maka itu dikatakan sebagai syahwat yang samar. Sebaliknya, saat Allah menempatkan seseorang dalam tajrid, namun dia justru menginginkan asbab, maka itu merupakan sebuah kejatuhan dari keinginan yang tinggi. Inilah pentingnya untuk berserah diri dalam bersuluk, agar mengetahui kapan seseorang harus tajrid dan kapan seseorang harus terjun dalam dunia asbab. Semua kehendak seorang salik haruslah kesesuaian dengan kehendak Allah. Sebagai seorang yang beriman, haruslah berusaha menyempurnakan imannya dengan berpikir tentang ayat-ayat Allah
dan beribadah, dan harus tahu bahwa tujuan hidup itu hanya untuk beribadah atau menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai tuntunan Al-Qur'an. Tetapi setelah ada semangat dalam ibadah, kadang ada yang berpendapat bahwa salah satu yang merepoti atau mengganggu dalam ibadah yaitu bekerja atau kasab. Lalu berkeinginan lepas dari kasab atau usaha dan hanya ingin melulu ibadah. Keinginan yang seperti ini termasuk keinginan nafsu yang tersembunyi atau samar. Sebab kewajiban seorang hamba menyerah kepada apa yang dipilihkan oleh majikannya. Apalagi kalau majikan itu adalah Allah yang Maha Mengetahui tentang apa yang terbaik bagi hambanya. Dan tanda-tanda bahwa Allah menempatkan dirimu dalam golongan orang yang harus berusaha atau kasab. Apabila terasa ringan bagimu sehingga tidak menyebabkan lalai menjalankan suatu kewajiban dalam agamamu, juga menyebabkan engkau tidak tamak atau rakus terhadap milik orang lain. Dan tanda bahwa Allah menundukkan dirimu dalam golongan hamba yang tidak berusaha atau tajrid, apabila Tuhan memudahkan bagimu kebutuhan hidup dari jalan yang tidak tersangka. Kemudian jiwamu tetap tenang ketika terjadi kekurangan, karena tetap ingat dan bersandar kepada Tuhan, dan tidak berubah dalam menunaikan kewajiban-kewajiban. Syekh Ibnu Athaillah berkata, "Aku datang kepada guruku Syekh Abu Abbas Al-Mursi. Aku merasa bahwa untuk sampai kepada Allah dan masuk dalam barisan para wali dengan sibuk pada ilmu lahiriah dan bergaul dengan sesama manusia atau kasab agak jauh dan tidak mungkin. Tiba-tiba sebelum aku sempat bertanya, guru bercerita, ada seorang ahli di bidang ilmu lahiriah. Ketika ia dapat merasakan sedikit dalam perjalanan ini, ia datang kepadaku sambil berkata, aku akan meninggalkan kebiasaanku untuk mengikuti perjalananmu. Aku menjawab, bukan itu yang kamu harus lakukan, tetapi tetaplah dalam kedudukanmu. Sedang apa yang akan diberikan Allah kepadamu, pasti sampai kepadamu." Inilah pembahasan pasal 2 dari Syarah Kitab Al-Hikam terjemahan. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semuanya. Oke pemirsa, dimanapun Anda berada, mungkin sampai di sini pembahasan dari pasal 2 ini. Kita akan bersambung kepada pasal 3 di video selanjutnya. Oleh karena itu jangan kemana-mana, terus ikuti channel ini biar tidak terputus pembahasannya. Dan untuk Anda yang masih belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu. Kemudian jangan lupa untuk berkomentar ya, dan juga share apabila ini sangat penting buat Anda dan keluarga Anda. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.